Hai, saya Uci. Di video kali ini saya akan membahas tentang dasar seni gambar, yaitu garis. Line work. Apa itu garis dalam seni menggambar? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Dalam seni menggambar, garis merujuk pada penggunaan sebagai elemen dasar untuk menggambarkan bentuk, kontur, dan detail dalam sebuah karya seni. Garis adalah salah satu elemen dasar seni rupa yang paling penting dan digunakan secara luas dalam berbagai jenis seni, termasuk seni rupa, ilustrasi, lukisan, komik, desain grafis, dan banyak lagi. Garis digunakan untuk menggambar batas-batas objek dan menentukan bentuknya. Mereka membantu kita memahami struktur dan dimensi objek yang digambarkan. Garis dapat digunakan untuk mengekspresikan emosi dan suasana. Garis yang tegas dan lurus dapat menciptakan kesan ketegasan, sementara garis yang lembut dan lengkung dapat menciptakan kesan kelembutan dan keanggunan. Dalam seni realistik, garis digunakan untuk menggambarkan detail dan tekstur. Misalnya dalam ilustrasi wajah, garis digunakan untuk menggambarkan rambut, lipatan kulit, atau kerutan. Garis dapat menciptakan perasaan, gerak, dan dinamika dalam sebuah karya seni. Garis-garis yang bergerak atau berkelok-kelok dapat memberikan kesan gerakan atau aksi. Garis adalah elemen dasar dalam seni rupa yang terbentuk oleh pergerakan pena, pensil, kuas, atau alat lain di atas permukaan seperti kertas atau kanvas. Garis dapat berupa tanda yang lurus, melengkung, atau berkelok, dan mereka memiliki panjang dan ketebalan yang beragam. Jenis garis lurus adalah garis dengan arah yang konsisten dan tidak berbelok. Garis lengkung adalah garis yang berkelok-kelok dan berbentuk melingkar atau meliuk-liuk. Garis zigzag adalah garis-garis yang bergerak bolak-balik dengan sudut tajam. Garis tidak hanya itu saja, ada horizontal, vertikal, diagonal, setengah lingkaran, spiral, setengah elip, zigzag, zigzag, putus-putus, tumpul, tirus, ganda, terputus, dan goyang. Garis dapat memiliki ketebalan yang berbeda. Garis yang tebal biasanya digunakan untuk menonjolkan atau mengampaskan elemen dalam gambar. Sementara garis yang tipis digunakan untuk detail halus. Garis dapat memiliki kelancaran atau regularitas yang berbeda. Garis yang halus dan teratur sering digunakan untuk karya seni yang lebih formal, sementara garis yang kasar atau tidak teratur dapat memberikan kesan berbeda. Jarak antara garis-garis juga dapat mempengaruhi penampilan gambar. Garis-garis yang rapat dapat menciptakan bayangan atau efek tekstur, sementara jarak yang lebih jauh dapat memberikan kesan terpisah atau terisolasi. Untuk mempermudah mengingat dan memperlancar dalam penerapan garis, kali ini saya akan menunjukkan cara yang biasa saya gunakan dalam belajar garis. Pertama, saya buat gambar dengan garis gelombang yang membentuk seperti ombak, juga bisa dikatakan seperti asap. Kemudian saya berikan detail dengan banyak jenis garis yang akan digabungkan, seperti garis melengkung, garis lurus seperti diagonal dan vertikal, dan juga garis zigzag. Anda juga bisa mencoba dengan beragam garis, dan Anda juga bisa melakukannya dengan konsisten agar hasil dari belajar semakin sempurna.
Yang saya sukai dalam garis adalah membuat bentuk kontur. Misalnya di sini saya akan buat gambar dua buah bibir bagian atas dan bibir bagian bawah. Kemudian saya detailkan dengan bentuk kontur. Garis yang berbentuk kontur adalah garis yang menggambarkan atau mengikuti batas atau tepi sesuatu objek atau bentuk. Garis kontur digunakan untuk mendefinisikan bentuk dan detail dalam karya seni, sehingga membantu menciptakan ilusi kedalaman, volume, dan struktur garis. Garis kontur dapat ditarik dengan berbagai gaya, seperti garis terputus-putus, garis tebal, atau garis tipis, tergantung pada efek yang ingin dicapai oleh kita. Saya akan menggambar dengan hanya menggunakan garis saja. Saya akan mulai dengan menggambar bentuk hati dengan garis lengkung. Dilanjutkan dengan bentuk kontur lagi sebagai detail kerangka bentuk daun dengan menggunakan garis melengkung. Agar tampak lebih alami, saya buat garis melengkung lagi untuk membentuk robekan dan lubang pada daun. Setelah sketsa selesai, saya tebalkan gambar agar lebih terlihat tegas. Setelah itu, saya arsir dengan garis lurus untuk bagian yang seolah-olah tidak terkena cahaya. Misalkan di sini saya arsir bagian kanan dari yang saya gambar. Maka semua bagian kanan harus kita arsir agar sensasi gambarnya semakin realistik. Dan yang terakhir, salah satu hal yang menarik tentang garis adalah Anda dapat bersenang-senang dengan eksperimen. Cobalah berbagai jenis garis, ketebalan, dan gaya untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi karya seni Anda. Eksperimen adalah cara yang bagus untuk mengembangkan gaya pribadi Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe, tetaplah subscribe.